Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi bersama Ibu untuk melaksanakan pembelajaran tema 1, masih tema 1, subtema 2, tubuhku pembelajaran 2 dan 3. Mudah-mudahan anak-anakku di rumahnya sehat ya. Meskipun masih belajar di rumah, namun tetap semangat. Oke? Ya, sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, mulai hari ini anak-anak di rumah melaksanakan pembiasaan ya, Nak ya. Jadi tidak hanya belajar tentang pengetahuan saja, melainkan mulai hari ini kalian melaksanakan sholat duha, kemudian hafalan suratnya silahkan dimulai dari surat An-Nas ya. Kemudian kegiatan membantu orang tua di rumah. Ya, karena Nanda sekarang belajarnya dari rumah, maka di rumah pun harus membantu orang tua. Jadi kegiatannya tidak hanya belajar dan main saja. Ada sholat duha, kemudian ada hafalan surat, kegiatan membantu orang tua, melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, silahkan dilaksanakan di rumah ya, Nak ya. Kita belajar ya. Oke, anak-anakku, minggu kemarin kalian sudah belajar tentang anggota tubuh ya, sudah tahu anggota tubuh kalian itu ada apa saja. Nah, untuk hari ini kegiatan pembelajarannya satu, nanti kalian akan mengetahui tentang panca indera. Nah, satu tentang panca indera, kemudian yang kedua, nanti kalian akan mengetahui cara ataupun sikap membaca yang baik itu seperti apa. Nah, yang ketiga, nanti kalian akan menyebutkan angka 1 sampai 10 menggunakan jari tangan kalian. Satu itu kalau menggunakan jari bagaimana? 2, 3, 4, 5, sampai 10. Nah, nanti yang terakhir, nanti kalian akan melihat gambar, akan mengetahui lagi satu aturan pelaksanaan tidur dan juga bangun tidur. Yang baik itu adalah bagaimana? Ya, oke, kita langsung saja untuk pembelajaran kita yang pertama, yaitu tentang panca indera. Nah, kita lihat ya, Nak. Di sini ada panca indera. Nah, ada 5 gambar. Ada gambar tangan, kemudian ada gambar telinga, ada gambar mata, ada gambar mulut yang di dalamnya ada lidah, kemudian ada gambar hidung. Nah, sebelum kalian mengetahui eh, tentang kegunaan panca indera, kalian harus tahu dulu ya, panca indera itu apa. Nah, panca indera itu adalah bagian tubuh kita yang berfungsi untuk mengetahui keadaan di sekitar kita. Ya, jadi bagian tubuh kita yang berfungsi untuk mengetahui keadaan di sekitar kita. Sekarang itu sedang apa ya? Apa sih yang kita lihat? Apa yang kita pegang gitu kan? Apa yang kita rasakan? Itu kan yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Eh, Dimulai dari Nah, dimulai dari tangan. Nah, ini tangan ya. Tangan sebetulnya panca indera itu eh, apa ya? Bukan tangannya, melainkan kulitnya. Nah, salah satu yang termasuk ke dalam panca indera yaitu kulit. Kulit berfungsi untuk meraba. Kita bisa mengetahui benda ini apa ketika diraba teksturnya kasar ataupun halus bisa karena menggunakan kulit. Contoh di sini Ibu mempunyai
Ini. Nah, di sini ibu mempunyai rumah-rumahan. Nah, karena ini ada greget-greget, ini ada pagar-pagar, jadi sehingga pada saat ibu meraba ini, nah ini teksturnya kasar ya nak ya, ini teksturnya kasar, ini kasar. Kita bisa mengetahui ini kasar karena kita merabanya dengan kulit kita. Nah, dengan kulit kita, maka kita bisa tahu ini itu kasar. Beda lagi dengan ini, misalnya ini buku. Nah, ini buku. Buku ketika ibu raba, ini teksturnya halus ya. Nah, kita bisa mengetahui ini halus ataupun kasar dengan meraba benda tersebut. Kemudian, selain kulit ya, yang termasuk dalam panca indera juga ada mata. Mata, kita bisa melihat keadaan di lingkungan sekitar kita menggunakan mata. Bangun tidur, kita melihat eh, orang tersayang di samping kita, ada ibu, ada ayah, kemudian ada benda-benda di sekitar kita. Nah, itu kita bisa tahu karena kita bisa melihat dengan mata. Ya, jadi panca indera kita yang kedua adalah mata. Mata fungsinya untuk melihat. Nah, kemudian di sini ada telinga. Telinga, nah kita bisa mendengar suara azan, kita bisa mendengar suara ibu kita di rumah, bunda kita ya, atau kita bisa mendengar suara TV. Kalian bisa mendengar suara ibu ketika ibu sedang mengajar secara virtual. Kalian mendengar menggunakan apa? Telinga. Karena kalian mempunyai telinga, maka kalian bisa mendengar. Nah, selain itu juga ini ada lidah. Ya, salah satu indera selain kulit, mata, telinga, ada juga lidah. Lidah, nah kita bisa tahu, oh gula itu rasanya manis. Oh, garam itu rasanya asin. Oh, obat yang tablet biasanya rasanya pahit. Stroberi rasanya asem. Kita bisa mengetahui semua rasa itu dari apa? Dari lidah yang kita punya. Ya, jadi indera kita yang keempat adalah lidah. Fungsinya untuk mengecap rasa. Dan yang terakhir, indera yang terakhir adalah ini hidung. Kita bisa tahu, ini mah bau pasakan, ini bau parfum, ini bau sampo, ini mah bau busuk ya. Ini mah bau apa coklat. Nah, dari apa? Dari indera kita yaitu hidung. Hidung fungsinya untuk mencium bau, baik bau yang enak untuk tubuh kita ataupun bau yang tidak mengenakan. Jadi indera itu ada 5. Yang pertama tadi untuk meraba adalah kulit. Yang kedua, yang berfungsi untuk melihat adalah mata. Yang ketiga, yang berfungsi untuk mendengar adalah telinga. Yang keempat, yang berfungsi untuk mengecap rasa adalah lidah. Dan yang terakhir, yang berfungsi untuk mencium bau adalah, itu adalah panca indera yang terdapat di dalam bagian-bagian tubuh kalian ya nak ya. Nah, silahkan gunakan panca indera kalian untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang baik ya. Mendengar hal-hal yang baik, melihat hal-hal yang baik, mencium hal-hal yang baik juga ya nak ya. Nah, itu untuk panca indera. Sekarang ibu akan melakukan permainan. Silahkan dibantu sama bunda-bundanya di rumah ya. Kalau ada kata ibu guru berkata, nah ibu guru berkata, pegang mulut. Pegang mulut. Tapi kalau nggak ada kata ibu guru berkatanya, kalian tidak boleh melakukan gerakannya ya. Jadi kalian melakukan gerakan kalau ada kata ibu guru berkata. Contoh, pegang hidung. Harus dipegang tidak hidungnya?
Tidak, karena di awalnya tidak ada kata ibu guru berkata. Silahkan ya. Ibu guru berkata, pegang telinga. Pegang telinga kalian. Lepaskan. Ibu guru berkata, lepaskan. Pegang mata. Ada yang memegang mata tidak? Ibu guru berkata, pegang mata. Ibu guru berkata, lepaskan. Ibu guru berkata, pegang hidung. Lepaskan. Ada yang melepaskan hidung? Ibu guru berkata, lepaskan. Ya, oke. Nah, itu bisa eh, ayah dan bunda praktekkan di rumah ya, ketika membimbing anak-anak supaya anak-anak eh, bisa konsentrasi untuk melanjutkan pembelajaran. Nah, selanjutnya, Nak, di sini Ibu. Nah, ada tebak-tebakan. Silahkan tebak-tebakan ini kalian dituliskan ke buku tulis jawabannya apa. Silahkan siapkan dulu buku tulisnya. Ambil pensilnya ya, Nak. Oke. Yang ke satu. Aku berfungsi untuk melihat. Apakah aku? Silahkan ditulis. Jawabannya apa? Yang kedua. Aku berfungsi untuk mendengar. Apakah aku? Nah, yang ketiga. Aku berfungsi untuk mencium bau. Apakah aku? Yang keempat. Aku berfungsi untuk mengecap rasa. Apakah aku? Yang kelima. Aku berfungsi untuk meraba. Apakah aku? Nah, silahkan sama anak-anak di rumah, ditulis di buku tulis. Nanti hasil pengerjaannya difotokan ke ibu. Ya, nanti sama ibu akan dinilai. Nah, selanjutnya yuk kita amati gambar di sini, Nak. Di sini ada gambar 4 anak yang sedang membaca. Coba lihat oleh kalian, perbedaan gambar yang ke-1, gambar yang kedua, ketiga, dan keempat. Sama tidak? Itu kegiatannya. Iya, kalau kegiatannya sama, semuanya sedang membaca. Namun, sikap ataupun cara yang dilakukan oleh keempat anak ini berbeda. Nah, anak-anakku semua di rumah, kalian pada saat sedang belajar ataupun sedang membaca, nah posisi yang baik itu badannya harus tegak ya, badannya harus tegak, tidak bongkok ya, tidak bongkok. Kenapa? Ya supaya badan kita tidak cepat pegel, tidak sakit ya. Nanti kalau udah tuanya juga tidak bongkok, jalannya tidak bongkok. Jadi dibiasakan pada saat sedang membaca ataupun sedang belajar, badannya harus tegak. Nah, selain badannya juga yang tegak, jarak buku pada saat kita sedang membaca ataupun sedang menulis jangan terlalu dekat. Seperti gambar yang nomor 2. Nah, lihat ada gambar di nomor 2 ya. Nah, itu adalah jarak yang tidak baik antara mata dengan buku pada saat membaca. Jadi terlalu begini juga tidak baik, tapi jauh banget juga sama tidak baik karena tidak akan kelihatan. Nah, kurang lebih 30 senti ya, 30 senti jarak dari mata kita ke buku, baik yang sedang kita tulis ataupun buku yang sedang kita baca. Kenapa, Bu? Nah, karena kalau misalnya kita membacanya terlalu dekat, begini ya, dekat sekali, nanti mata kita akan cepat rusak ya, nanti matanya akan cepat sakit, rusak. Untuk itu, ketika kalian membaca, silahkan satu badannya tegak, dua, nah jarak antara mata dengan buku itu sekitar 30 sentian ya, kurang lebih 30 senti. Jadi tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu
jauh. Yang ketiga, pada saat kalian sedang membaca di tempat yang terang. Ya, membaca di tempat yang terang, tidak membaca di tempat yang gelap. Karena kalau kita membaca di tempat yang gelap, nah nanti bacanya tidak akan kelihatan. Dan itu juga mempengaruhi mata kita, penglihatan kita, ya. Nah, untuk itu silahkan ketika membaca badannya harus tegak. Kemudian, nah, jarak antara buku dengan mata sekitar 30 cm kurang lebih. Kemudian, selain itu kita membaca di tempat yang terang. Nah, sekarang silakan praktikan di rumah ya, Nak. Ibu akan membimbing kalian untuk membaca. Kalian ikuti bacaan Ibu. Sekarang duduk yang tegak dulu. Oke? Nah, setelah tegak, tirukan. Nah, tirukan apa yang Ibu bacakan. Yang pertama, mata, tangan, lutut, hidung, lidah, leher, telinga, rambut, betis, kaki. Oke, terima kasih ya. Kalian sudah mengikuti Ibu untuk membaca dengan posisi yang badannya tegak, ya, badannya tegak. Nah, di sini Ibu ada. Nah, salah satu indera kita, ya, atau salah satu bagian dari tubuh kita, di antaranya kita sama Allah dikasih jari-jari tangan. Nah, jari-jari tangan yang kita miliki bisa kita gunakan untuk berhitung. Ya, lihat di sana, Nak. Yang pertama itu ada gambar. Nah, ada gambar apa itu ya? Itu ada gambar guci. Guci itu jumlahnya berapa? 1, sehingga kita tuliskan angka 1. Kemudian ada apel. Apel di sana jumlahnya ada berapa? 2. Tuliskan angka 2. Di sana kemudian ada apa itu? Lollipop ya? Ada lollipop. Lollipop jumlahnya ada 3. Tuliskan angka 3. 3. Ada air ya? Itu ada air di apa ya itu ya? Di teko, tapi tekonya itu terbuat dari kaca ya. Tempat-tempat penyimpanan air jumlahnya ada 4. Tuliskan angka 4. Di sana ada topi, jumlahnya 5. Set, set, set. 5. Ada botol, 6 ya. 6. 6. Kemudian ada wortel, 7. Ada balon, 8. Ada pensil, 9. Ada lebah, ya. Ada lebah itu jumlahnya 10. Bagaimana nulis angka 10? 1 sama 0. Nah, ya. Jadi itu ada benda-benda dan angka-angkanya. Silakan kalian nulis di udara sekarang. 1. Nih, kayak Ibu, tulis di udara. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nah, masih belajarnya 1 sampai 10. Sekarang kita gunakan jari kita untuk berhitung. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang sama anak-anak di rumah ditebak ya, ini angka berapa? Hmm? 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 Hmm?
Oke, semuanya sudah pada pintar-pintar belajar, sudah pada pintar-pintar berhitung ya. Namun meskipun sudah bisa, tetap berlatih lagi ya supaya makin pinter. Nah, kalau tadi kita menggunakan anggota tubuh kita yaitu jari untuk berhitung. Nah, ternyata bagian tubuh kita, nah memerlukan waktu untuk iya, nah memerlukan waktu untuk istirahat setelah seharian kalian beraktivitas ya, belajar, bermain, sholat, ngaji, ya, membantu orang tua. Ternyata tubuh kita itu lelah. Nah, kalau misalnya tubuh kita lelah, berarti tubuh kita memerlukan waktu untuk istirahat. Ya, waktu untuk istirahat itu salah satunya adalah tidur. Tidur yang kita lakukan pada malam hari. Nah, tidur itu kita biasakan tidak terlalu malam. Kenapa tidak terlalu malam? Karena supaya pagi-paginya kita bisa bersemangat lagi untuk belajar. Kalau kita tidurnya kemalaman, besoknya itu pagi-pagi pas waktunya belajar sama ibu ya secara virtual, kalian masih ngantuk ya, tidak bersemangat. Makanya tidurnya, nah setelah Isya, setelah beres ngaji, setelah beres nonton TV misalnya sebelum tidur, langsung kalian tidur ya, paling malam tidurnya jam 9, tidak boleh lebih dari itu, supaya besok pagi-pagi kalian bisa segar lagi untuk belajar bersama ibu. Ya, supaya lebih semangat lagi. Selain itu, di dalam tubuh kita juga pada saat kalian tidur, itu akan memperbaiki sel-sel yang terdapat dalam tubuh kita. Kalau kita yang nggak tidur, bagaimana sel-sel yang ada dalam tubuh kita bisa diganti, bisa diperbaiki. Ya, bangun tidur kita ada sel-sel yang baru sehingga kita bisa semangat untuk melaksanakan aktivitas. Nah, untuk itu ketika kalian tidur, silahkan tidurnya tidak terlalu malam, melainkan jam 9 paling malam, ya, bangunnya subuh supaya pada saat akan belajar dengan ibu, kalian sudah lebih semangat, ya. Oke, siap dilaksanakan ya, Nak, di rumah ya. Nah, itu untuk aturan pelaksanaan tidur. Nah, mungkin itu untuk kegiatan belajar kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Nak, ya. Tugasnya tadi, yang pertama kalian menuliskan tebak panca indera tadi di buku tulis. Kemudian yang kedua, nah untuk berhitungnya, kalian ada Bu pena ya? Nah, untuk berhitungnya halaman 30, dan halaman 31 ya. Halaman 30 dan 31. Kemudian untuk aturan tidur, silahkan kalian bikin jadwal tidur dan bangun setiap hari. Nanti itu disetorkannya ke ibu hari Senin depan. Jadi difotokannya nanti Senin depan untuk jadwal yang tidur. Di sini sudah ada ya. Nah, di halaman 31 ini ada membuat jadwal tidur dan bangun. Nah, ibu ingin tahu kalian di rumah tidurnya jam berapa? Bangunnya jam berapa tiap hari? Ya, Nak ya? Oke, jadi tugasnya ada 3. Yang pertama tadi menuliskan, yang tebak panca indera, yang kedua berhitung, yang berhitung halaman 30 dan 31 ada 2 nomor ya Nak ya. Dan yang terakhir membuat jadwal tidur. Silakan dikerjakan di rumah. Semangat belajarnya ya. Taat sama ayah, bunda, mama, bapak di rumah. Taat ya sayang ya. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Semangat terus ya, semangat terus belajar di rumahnya. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.